Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabilah Rifda Firdaus dengan NIM 241114677. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek membuat routing statik dengan perangkat 3 router, 3 switch dan masing-masing switch itu terhubung ke 3 PC di aplikasi Cisco Packet Tracker. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan membuat topologi yang seperti yang sudah ada di gambar ini ya. Kemudian kita buat topologinya dulu. Setelah kita membuat topologinya, kita akan menghubungkan antara PC switch dan router ini dengan kabel-kabel. Yang pertama kita menghubungkan PC dengan switch. Antara PC dengan switch itu dengan kabel strike. Nah, kita pasang di sini. Tuh. Nah, kita hubungkan setiap PC yang ada dengan switch menggunakan kabel strike. Nah, sudah. Kemudian kita akan menghubungkan antara switch ini dengan router jadi menggunakan kabel strike juga. Ini kita ambil yang fast Ethernet 0. Di sini kita juga di routernya juga kita memencet bagian fast Ethernet 0. Kemudian ini juga switch kita ambil yang fast Ethernet 0. Kemudian kita hubungkan juga dengan fast Ethernet 0. Kemudian ini juga fast Ethernet 0. Kemudian fast Ethernet 0 juga. Nah, setelah itu kita juga harus menghubungkan antara satu router ini dengan router yang lainnya menggunakan kabel cross. Kita misalnya pakai yang satu ya. Satu, di sini juga kita pakai fast Ethernet 1. Nah, sebelum itu kita harus menambahkan port di routernya karena kalau kita mau menghubungkan yang ini, dia itu bakal kurang ya. Jadi kita membutuhkan port lagi. Jadi kita matikan dulu. Kemudian kita pencet yang PT router CFE. Nah, jangan lupa untuk menghidupkan kembali tombol on off-nya. Oke. Nah, oke. Jadi kita hubungkan antara switch yang kedua ini dengan switch yang ketiga. Kita pakai yang fast Ethernet 6 aja. Di sini kita pakai ya, yang ini jangan lupa juga ditambahkan portnya. Kita tambahkan dulu portnya. Tekan CFE.
Kita itu lagi. Nah, baru kita hubungkan antara router kedua dengan router ketiga. Ini kita pakai fast Ethernet 6, di sini juga fast Ethernet 6. Nah, oke, ini kurang satu lagi. Oke. Nah, setelah membuat topologi yang ada, kita akan memasukkan IP address di masing-masing di masing-masing PC yang ada. Kita pencet PC-nya, PC pertama ini kita pencet. Kita pencet PC yang pertama. Kemudian kita klik config desktop. Kita klik IP address. Nah, sini kita tulis IP address-nya dari PC yang pertama ini. Seperti yang ada di gambar topologi ini. Yang PC pertama ini ada 194. Terus 4. 194.4.3.4. Kemudian subnet masknya 255.255.255.255.250. Default gateway-nya 194. Default gateway-nya ini 194.4.3.5. Oke. Selanjutnya kita lakukan juga kepada PC yang kedua. Desktop IP configuration, IP address-nya itu 194.3.3. Kemudian subnet. Oke, ini kenapa salah? Karena 194.4.3.3. Karena IP address itu kan 4 itu ya. 4. Kemudian ini default gateway-nya 194.3.4.5. Sama ya seperti yang pertama tadi 194.4.3.5. Kemudian kita lanjutkan ke selanjutnya. 194.4.3.2. Kemudian 194.4.3.5. Nah, setelah membuat IP address dari masing-masing PC, kita juga harus mengisi IP address untuk routernya. Kita mulai dari router yang pertama. Di sini kita akan masukkan IP address-nya kan. Di router pertama ini, karena tadi saya menggunakan fast Ethernet 0 yang 0 dari ini kan 0 dari switch ke router pertama. Jadi kita klik dulu routernya. Kita klik bagian configuration ini, kita klik fast Ethernet 0. Jadi fast Ethernet 0 ini kita tuliskan IP address yang ada di antara switch dan router pertama yang ada di gambar. Di antara switch dan router pertama yaitu 194.4.3.5. Kemudian subnet masknya 255.255.255.255.0. Kemudian kita on kan.
Nah, dari yang tadinya merah, kabel antara switch dan router ini merah, akan menjadi hijau seperti ini. Kemudian kita lakukan juga di router kedua. Di router kedua ini, kita hubungkan dia dengan switch. Kita masukkan IP address untuk router kedua ini. Nah, karena dari switch ke router tadi, saya menggunakan kabel fast Ethernet 0 juga. Jadi kita pencet di routernya, kita klik config, kita cari yang fast Ethernet 0 juga. Nah, di sini IP address-nya kita isi IP address yang ada antara switch dan router kedua, yaitu 200.4.4.3.5. Kemudian subnet mask-nya sama ya, 255.255.255.255.0. Kemudian kita on-kan. Nah, jadi tadi yang awalnya dia merah, sekarang menjadi hijau juga. Selanjutnya kita lakukan juga kepada router yang ketiga. Di router yang ketiga ini, saya menggunakan fast Ethernet 0 juga ya. Jadi kita klik routernya, kemudian config fast Ethernet 0, kita isikan dengan IP address antara switch dan router ketiga, yaitu 210.4.3.5. Ini subnet mask-nya ini ya, 255.255.255.0, kita on kan, oke. Nah, di sini juga berubah menjadi hijau kabelnya. Nah, sekarang yang masih merah itu adalah kabel antara router 1 dengan router 2 dan router 2 dengan router 3. Nah, gimana caranya buat menyambungkan ketiga router ini? Pertama, kita lihat dulu. Kita tadi menyambungkan antara router pertama dengan router kedua itu menggunakan kabel fast Ethernet 0. Jadi kita klik dulu di router yang pertama. Kita klik yang fast Ethernet 0. Sorry. Tadi kita menghubungkan antara router pertama itu dengan router pertama dengan router kedua itu di fast Ethernet 1. Jadi kita klik yang fast Ethernet 1, kemudian kita ketikkan IP address yang ada di antara router pertama dan router kedua, tetapi yang dekat dengan router pertama, yaitu yang seperti di gambar ya, dapat kita lihat 195.4.3.2. Kemudian subnet mask-nya kita 255.255.255.0, kita on kan. Oke. Kemudian di router kedua juga, kita tadi menggunakan fast Ethernet 0, kita klik router kedua, fast Ethernet 1, kita klik fast Ethernet 1. Nah, kita isikan IP address-nya itu, IP address antara router pertama dengan router kedua yang dekat dengan router kedua, yaitu 195.4.3.3. Kemudian, ininya 255.255.255.0. Kita on kan. Nah, dari yang awalnya tadi merah kan, sekarang kabelnya sudah berubah menjadi hijau. Nah, selanjutnya kita juga lakukan itu kepada router ketiga. Nah, di router ketiga ini, tadi kita menghubungkannya dengan kabel fast Ethernet 6 ya. Jadi kita, Nah, di router kedua ini, kita akan menghubungkan dengan router ketiga. Yang pertama kita lakukan adalah, tadi kan menghubungkan dengan kabel fast Ethernet 6 dari router kedua. Jadi kita klik juga di sini di router kedua fast Ethernet 6, kita isikan IP address antara router kedua dengan router ketiga yang dekat dengan router kedua, yaitu 196.4.3.2. Tapi subnet mask-nya sama, kita on kan. Oke. Kemudian kita lakukan juga kepada router ke 3 fast Ethernet 6. 1, kita isikan IP address-nya antara router kedua dengan router ketiga yang dekat dengan router ketiga, yaitu 196.4.3.3. Subnet mask-nya sama, kita on kan. Nah, oke, jadi di sini kabelnya sudah hijau semua, yang artinya harusnya dia sudah terhubung. Coba tapi sebenarnya ini belum terhubung. Coba ya, kita cek dulu, kita dari PC pertama ini ke PC kelima ini. Nah, di sini dia akan valid ya, karena kita harus menghubungkannya itu dengan routing static. Caranya adalah
Pertama, kita klik yang router yang pertama. Kita klik router pertama. Di sini, kita klik yang bagian statik. Kemudian, di bagian network ini, kita isikan di router utama ini, di bagian network ini, kita isikan tujuan dari pengiriman pesan itu. Kan tadi tujuannya kan ke sini ya, ke apa namanya, PC yang ke switch yang sini, ke router yang di sini sama yang di sini ya. Jadi kita isikan yaitu 2.10.4.3. Kan tadi alamat IP address-nya kan 210.4.3.5, tapi di belakangnya itu kita ubah jadi 0. Kemudian subnet NAS-nya 255.255.255. Ini 0 ya. Kemudian next hop-nya ini adalah alamat selanjutnya. Kan tadi kita dari router pertama nih. Terus kita mau ke yang sini ya, yang ngirim pesan ke sini, ke router yang ini. Jadi next hop-nya itu adalah alamat IP address yang selanjutnya yang akan kita lalui. Tadi kan kita di 194.4.3.5. Nah, tadi kan kita di sini kan router ini. Jadi alamat IP address selanjutnya yang akan kita lalui yaitu yang digambar ya, yang sebelah sini, yaitu 195.4.3.3. Kemudian kita add. Nah, sudah kita add. Selain itu, selain kita ingin mengirim gambar ke sini, kita juga mengirim pesan ke router yang ini, kita juga akan mengirim pesan yang ke bawah. Jadi kita tuliskan juga networknya yang di bawah. Untuk yang bagian bawah, router yang ke bawah, 200.4.3. Kan harusnya titik 5 ya, tapi kita ubah dia menjadi titik 0. Kemudian subnet masknya sama, next hop-nya itu sama. Karena IP address yang akan kita lalui pertama itu adalah 195.4.3.3. Oke, kita add. Nah, selanjutnya kita lakukan juga pada router yang kedua. Nah, di router yang kedua ini kita akan mengirimkan pesan ke ini, router yang sini dan router yang sini ya, router yang ketiga dan router yang keempat. Nah, pertama kita klik statik ya. Oke, ini router kedua, networknya itu yang ke atas dulu ya, ke router yang ketiga yaitu 210 titik IP address tadi kan titik 4.3.5 kan, tapi kita ubah jadi 0. Subnet masknya sama 255.255.255.0. Kemudian next hop-nya jalur pertama yang kita lalui dari router yang pertama ini adalah untuk menuju ini ya, switch yang sini, router yang sini adalah yang sini ya, 196.4.3.3. Oke, jadi kita add. Nah, selanjutnya kita juga akan menghubungkan antara router ini dengan router yang kedua ini dengan router yang pertama. Jadi kita akan mengirim pesan ke IP address-nya adalah 194.4.3.5. Nah, 194.4.3.5. Tapi kita belakangnya kita ubah jadi 0, kemudian di 255 subnet masknya sama. Next hop-nya, jalur pertama yang kita lalui dari router ini adalah ke sini kan. Kalau kita mau ke sini, jadi jalur pertama kan yang ini. Nah, IP address-nya itu adalah 195.4.3.2. Kita add, oke. Kita lakukan juga pada router yang ketiga. Di router ketiga ini, kita akan ke
di router yang ketiga ini kita akan ke jalur yang kita akan mengirim pesan tuh ke sini, ke router yang ini dengan ke kedua dan router yang pertama. Dan kita akan yang pertama kita buat dulu ke router yang ke pertama. IP address-nya adalah tadi satu IP address dari router pertama 194.3.4.3.5 kan, tapi kita buat titik 0. Kemudian subnet masknya sama. Nah, kemudian next hop-nya ini adalah jalur pertama yang kita lalui dari router pertama ini. Otomatis yang di sini ya, yang digambar ini sebelah sini. IP address-nya adalah 196.4.3.2. 196.4.3.2. Nah, kita add-kan. Nah, selanjutnya kita akan, kan tadi udah nih dari router ini ke sini kan. Kita juga akan menghubungkan dari router ketiga ini ke router yang kedua. Nah, kita klik ini. Nah, alamat IP address dari router kedua adalah 200.4.3.0. Tadi titik 5 ya harusnya, tapi kita ubah subnet masih sama. Next hop-nya itu adalah jalur pertama yang kita lalui kalau kita menuju dari router ketiga ini menuju ke router kedua, yaitu 196.4.3.2. Oke, kita add. Nah, semuanya ini sudah kita lakukan routing secara statik. Nah, kita coba cek dulu apakah routingnya berhasil. Kita akan mengirim pesan dari PC yang kedua ini ke PC yang ke-8. Ini akan valid. Coba kita coba lagi. Nah, dia akan successful karena memang ketika pertama kali kita ingin mengirimkan pesan itu, dia akan melakukan routing atau mencari alamatnya ya, mencari jalurnya dulu. Nah, ketika kita cek kedua atau ketiga kalinya dia akan berhasil. Kita coba lagi dari PC yang ketiga di sini yang atas ini ke PC yang ke-8 ini. Kita coba. Valid ya. Kita klik lagi, coba di sini kita klik. Nah, dia akan successful. Selanjutnya kita coba dari sekian dari saya bagaimana cara melakukan routing statik menggunakan aplikasi paket Cisco Tracker. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.